Oke, baik rekan-rekan semua yang sudah join. Terima kasih sudah join tepat waktu di sore hari ini. Yang belum open cam, Amin Sobri, Nanda Nenggolan, tolong di open cam. Seperti biasa, sebelumnya saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih sudah join tepat waktu untuk di kegiatan perkuliahan sore hari ini ya. Hari ini tanggal 29 Mei 2024 dan sebagai informasi rekan-rekan semua untuk kegiatan perkuliahan kita sudah di pertemuan ke-14 hari ini. Mins minggu depan pertemuan ke-15 dan setelah itu kita akan UAS di range tanggal 10-an ya kalau nggak salah informasi dari Prodi. Nah, teman-teman yang saat ini nilainya masih ke tugasnya jarang buat, jarang hadir, di dua pertemuan ke depan saya harapkan bisa hadir dan bisa lebih giat lagi dalam mengerjakan tugas-tugas dan aktif di kelas seperti itu. Nah, sebelum saya mulai kegiatan perkuliahan kita dengan presentasi anggota kelas, saya coba eh, review dulu untuk pertemuan ke-13 minggu lalu. Jadi rekan-rekan semua untuk di minggu lalu saya memberikan assignment karena topik yang kita bahas di pertemuan ke-13 itu terkait firewall management. Jadi untuk tugasnya kemarin saya minta rekan-rekan semua bisa menjelaskan ketiga soal ini mengenai jenis-jenis firewall, kemudian 5 contoh perusahaan yang bergerak di bidang firewall management, kemudian juga mengenai contoh kejahatan-kejahatan cyber dari sisi firewall management spesifik. Nah, untuk di minggu ini saya berikan kesempatan kepada Hazil Rifazon untuk pertanyaan nomor 1, kemudian Muhammad Syafiq pertanyaan nomor 2, dan Fahrul Dwi Putra untuk pertanyaan nomor 3 ya. Nah, untuk rekap tugas kemarin di tanggal 26 Mei, closing di jam 5 sore untuk tugas ke-13, Muhammad Hajari Fazon yang tidak membuat tugas seperti itu. Nah, silakan untuk ke mahasiswa yang bertugas untuk presentasi di sore hari ini. Kalau sudah ada join Muhammad Hajari Fazon, kalau nggak belum ada, silakan Safik dan Farul Ada Diput. Pak, Ajal Pak. Oke, silakan presentasi. Amin. Tolong saya Saya screen, Min. Pak. Oke, Zel. Sudah ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hazari Fazon dengan NIM C1D1 2027. Saya akan menjelaskan pertanyaan nomor 1. Lanjut, Min. Yaitu jenis-jenis firewall management. Yang pertama ada paket filtering firewall. Jenis firewall berbasis paket ini bekerja dengan menganalisis paket data yang masuk dan keluar dari jaringan. Berdasarkan aturan tertentu, jika paket data sesuai dengan aturan, maka lalu lintas data akan terjadi. Yang kedua ada Circuit Level Gateway. Jenis firewall ini memantau TCP atau Transmission Control Protocol, handshake, dan juga sesi protokol lain dalam jaringan dari paket yang akan melintas untuk memastikan bahwa paket berasal dari pengiriman yang resmi. Lanjut, Min. Layanan yang dapat diberikan pada teknologi masa depan. Yang pertama ada Stateful Inspection Firewall. Jenis firewall ini bekerja pada lapisan jaringan model OSI atau Open System Interconnection model. Stateful Inspection Firewall memeriksa jenis paket dan juga monitor TCP handshake sehingga lebih aman dibandingkan dengan dua jenis sebelumnya.
Selanjutnya ada application level gateway atau proxy firewall. Jenis firewall ini bekerja pada lapisan aplikasi untuk memfilter lalu lintas dengan membuat koneksi tambahan. Firewall memiliki tingkat keamanan yang sangat tinggi dan bekerja mirip dengan stateful inspection firewall. Selanjutnya adalah next generation firewall atau NGFW. Jenis firewall yang paling lengkap saat ini. NGFW mencakup berbagai variasi Deep Pocket Inspection atau DPI dan juga sistem keamanan jaringan lainnya. Mereka juga menganalisa paket. Geser ke bawah, Min. Amin. Selanjutnya ada best practice dalam pengelolaan firewall management. Salah satu best practice untuk penggunaan firewall adalah memastikan bahwa semua traffic dari dalam jaringan selalu diizinkan keluar. Hal ini memastikan bahwa tidak ada data yang terblokir secara tidak sengaja, sehingga memudahkan pengelolaan lalu lintas dan meminimalkan potensi gangguan. Selain itu, pengguna firewall yang tepat dan konfigurasi yang sesuai dengan kebutuhan jaringan sangat penting untuk memastikan keamanan dan efisiensi firewall. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, lanjut saja ke Sapik. Sebentar, ini yang buat berarti tugasnya Amin ya berarti ya dibaca sama. Enggak, Pak, kami yang buat, Pak. Tapi ini nggak buat tugas, nggak upload tugas video. Ya, karena kemarin nggak sempat itu, Pak, ngirim. Soalnya kemarin lagi di luar kota, Pak. Nggak bawa laptop. Oke, next selanjutnya. Silakan. Selanjutnya siapa yang Mbak, Amin yang sunscreen, Mbak. Oke, silakan. Topik ya. Izin sunscreen, Pak. Boleh silakan. Aduh. Kalau belum siap mungkin ke next selanjutnya Farul mungkin bisa. Sama Pak, yang share screen-nya si Amin. Mungkin bisa minta bantu Farhan atau yang pakai laptop. Ayu juga lagi buka pakai laptop ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang cyber security. Lanjut, Min. Lima perusahaan ternama yang bergerak di bidang firewall management. Yang pertama itu ada Cisco System Inc. adalah perusahaan teknologi yang didirikan pada tahun 1984 dan berbasis di San Jose, California, Amerika Serikat. Cisco adalah pemimpin pasar dalam pengembangan dan penjualan perangkat keras dan perangkat lunak jaringan, termasuk firewall. Adapun produknya Cisco ISI, Cisco Firepower, Cisco Firepower Threat Defense. Yang kedua ada Fortinet Inc. Fortinet Inc. adalah perusahaan teknologi yang didirikan pada tahun 2000 dan berbasis di Sunny Valley, California, Amerika Serikat.
Fortinet adalah pemimpin pasar dalam pengembangan dan penjualan perangkat keras dan perangkat lunak keamanan jaringan, termasuk firewall. Adapun produk FortiGate dan FortiWeb, FortiMail. Selanjutnya ada Sangfor Technologies. Sangfor Technologies ANC adalah perusahaan teknologi yang didirikan pada tahun 2000 dan berbasis di Wuhan, Tiongkok. Sangfor adalah pemimpin pasar dalam pengembangan dan penjualan perangkat keras dan perangkat lunak keamanan jaringan, termasuk firewall. Selanjutnya ada Huawei Technologies Co. Ltd. Huawei Technologies Co. Ltd adalah perusahaan teknologi yang didirikan pada tahun 1987 dan berbasis di Shenzhen, Tiongkok, Huawei. Huawei adalah pemimpin pasar dalam pengembangan dan penjualan perangkat keras dan perangkat lunak jaringan, termasuk firewall. Adapun produk Huawei NGFW, Huawei Web Application Firewall. Dan selanjutnya ada Palo Alto Networks Inc. Palo Alto Network Inc. adalah perusahaan teknologi yang didirikan pada tahun 2005 dan berbasis di Santa Clara, California, Amerika Serikat. Palo Alto Networks adalah pemimpin pasar dalam pengembangan dan penjualan perangkat keras dan perangkat lunak keamanan jaringan, termasuk firewall. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Safik yang menjelaskan terkait perusahaan-perusahaan yang bergerak di firewall management. Selanjutnya rekan kita Farul ya. Iya, Pak. Silakan. Amin, tolong share screen, Min. Baik, langsung saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Parodi Putra. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait tugas saya. Langsung ke pertanyaan ini, Min. Nggak lagi. Ini tadi sebelumnya. Saya akan itu ini. Saya akan menjelaskan jenis dan contoh kejahatan cyber firewall management. Selanjutnya, Min. Berikut ini ada beberapa jenis kejahatan cyber yang umum terjadi di firewall management. Yang pertama, penyerangan brute force, peretas mencoba menebak kata sandi atau kredensial lain untuk mendapatkan akses ke firewall. Selanjutnya ada eksploitasi kerentanan. Peretas memanfaatkan kerentanan dalam perangkat lunak firewall untuk mendapatkan akses ke firewall atau jaringan. Yang selanjutnya ada man in the middle attack. Peretas menyisipkan diri mereka di antara firewall dan perangkat klien untuk mencegat dan memanipulasi lalu lintas jaringan. Selanjutnya ada social engineers. Peretas mampu menipu pengguna untuk mengungkapkan informasi sensitif seperti kata sandi yang kemudian dapat digunakan untuk mengakses firewall. Dan yang terakhir ada DOS attack. Peretas membanjiri firewall dengan lalu lintas palsu untuk membuatnya tidak dapat diakses oleh pengguna yang sah. Selanjutnya, Min.
Berikut ini adalah beberapa contoh kejahatan cyber di firewall manajemen. Yang pertama terjadi pada tahun 2017, peretas mengeksploitasi kerentanan dalam perangkat lunak firewall Cisco untuk meluncurkan serangan DDoS terhadap DIN, sebuah perusahaan DNS. Serangan ini menyebabkan pemadaman layanan besar-besaran yang mempengaruhi situs web seperti Amazon, Twitter, dan PayPal. Selanjutnya yang kedua ada terjadi pada tahun 2018. Peretas menggunakan serangan brute force untuk mendapatkan akses ke firewall Marriott International. Hal ini memungkinkan peretas untuk mencuri data pribadi jutaan tamu hotel. Dan yang terakhir terjadi pada tahun 2019, peretas menggunakan serangan MITS untuk mencegat dan memanipulasi lalu lintas jaringan antara firewall Equifax dan vendor pihak ketiga. Hal ini memungkinkan peretas untuk mencuri data pribadi jutaan konsumen Equifax. Baik, saya rasa cukup segitu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih buat tiga rekan kita yang sudah present ya tadi untuk terkait jenis firewall. Tadi ada beberapa contoh perusahaan ternama yang famous juga ya. Huawei, kemudian Cisco, dan beberapa perusahaan lain yang memang bidangnya bergerak di focusing dalam firewall management. Kemudian contoh-contoh kejahatan yang tadi udah dijelaskan dengan sangat baik oleh Fahrul, yang bisa menggambarkan betapa luar biasa firewall management ini sangat penting bagi bisnis, bagi perusahaan ya. Rekan-rekan saat ini kuliah di jurusan manajemen, prodi digital, yang notabene kaitannya adalah berhubungan dengan bisnis, dengan perusahaan, dengan instansi, perusahaan yang bergerak untuk membuat profit atau mencari profit, BUMN, swasta, multinational company, ataupun perusahaan yang small medium business, small medium enterprise, dan lain sebagainya. Ketika mereka menjalankan bisnis, tentunya kepentingan mereka adalah melindungi data-data internal perusahaan sehingga tidak terpublish atau keluar data tersebut ke luar, seperti itu, ke orang-orang yang tidak bertanggung jawab, seperti kejadian beberapa case yang sudah dijelaskan oleh rekan kita atau dicontoh di minggu lalu ya, yang saya jelaskan di kasus di Bank Syariah Indonesia. Oke, rekan-rekan, untuk pertemuan ke-14 ini saya coba izin lanjutkan sekitar setengah jam untuk menjelaskan terkait ya modus kejahatan cybercrime yang mungkin ini bisa menjadi referensi untuk kita untuk terus berhati-hati, dan bisa ketika teman-teman nanti menduduki suatu jabatan strategis di suatu bisnis, menjadi general manager atau misalnya menjadi direktur di salah satu perusahaan, teman-teman bisa melihat dari sisi IT bahwa pentingnya melindungi data pelanggan, melindungi sistem dan database perusahaan ya, report-report data finansial perusahaan, data karyawan perusahaan, data penjualan, dan lain sebagainya, yang tentunya ini harus benar-benar dilindungi sebagai suatu entitas bisnis sehingga kita bisa menjalankan bisnis dengan baik dan bisnis bisa terus tumbuh dengan adanya sistem IT yang kuat ya, firewall management yang kuat, sehingga menghindari terjadi kejahatan-kejahatan cyber. Nah, tentunya ICT saat ini, Information Communication and Technology, sudah menjadi kebutuhan. Jadi digital, teknologi, internet itu sudah bisa dikatakan sesuatu hal yang benar-benar dibutuhkan oleh semua orang, khususnya di entitas bisnis. Tentunya rekan-rekan yang memang saat ini mengambil kuliah di manajemen ya, yang akan terjun menjadi seorang pebisnis, seorang profesional di dunia bisnis, tentunya menjadi salah satu concern adalah di dunia ICT, sistem, aplikasi, server, user yang menggunakan itu sendiri ya. Karena ICT ini tentunya saat ini teman-teman bisa melihat bahwa e-lifestyle, kemudian e-business ya, kemudian e-government, e-entertainment ya. Jadi kita bisa belanja lewat online, lewat Shopee, lewat Tokopedia. Somehow kita lagi males mager belanja food, makanan di rumah, kita menggunakan Shopee Food atau Grab ataupun GoFood ya. Nah, tentunya ketika melakukan transaksi ini ada orang-orang yang memang expert di bidangnya dan ahli melakukan tindak kejahatan cyber untuk mengambil keuntungan bagi mereka. Nah,
inilah kesadaran buat kita bagaimana kita penting mempelajari mata kuliah ini sebagai bentuk perlindungan bagi perusahaan untuk melindungi data-data atau transaksi sistem perusahaan. Katakanlah misalnya Gojek, ketika Gojek tiba-tiba diserang oleh hacker misalnya ya, sistemnya down, tidak bisa diakses, pasti otomatis bisnisnya akan lumpuh ya. Misalnya ya, karena mereka bisnisnya berbasis aplikasi, misalnya Tokopedia ya, Tokopedia orang belanja lewat Tokopedia, tiba-tiba Tokopedianya nggak bisa diakses, Shopee-nya nggak bisa diakses ya, itu menjadi suatu citra yang buruk, ya mungkin ya pelanggan akan berpindah ke layanan pesaing, misalnya seperti itu. Kemudian e-entertainment juga misalnya kita dengar musik di Spotify. Kemudian kalau saya sendiri saya suka dengar musik di Spotify sambil kerja misalnya ya, di mobil misalnya, atau nonton misalnya nonton drakor nih misalnya ya, bisa di Netflix ya, atau View atau video atau beberapa aplikasi video lainnya seperti itu. Nah, ini tentunya ICT ini tidak bisa kita elakkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga banyak modus-modus kejahatan yang dilakukan untuk ya mencari celah, untuk mencari kesempatan mencuri data dan lain sebagainya. Namun ya, tetapi proses bisnis dengan yang tergantungan dengan dunia digital, dengan dunia ICT, kemudian digital divide ya semakin besar, bukan hanya melek internet tapi juga tidak mengerti ya, banyak juga ya kayak orang-orang yang awam ya, anak-anak kecil gitu ya, mereka masih belum mengerti menggunakan Android, menggunakan smartphone, menggunakan internet, mengklik link-link tertentu, menginstal aplikasi-aplikasi tertentu, sehingga di sana tertanam aplikasi atau virus atau scam atau phishing dan lain sebagainya, sehingga handphonenya tersebut bisa diambil datanya ataupun mobile bankingnya, hilang uangnya, ditransfer dan lain sebagainya. Itu banyak kejadian ya, untuk jadi pelajaran buat kita. Kemudian juga menarik bibit-bibit kejahatan untuk beroperasi dan lain sebagainya. Kemudian hal ini dikarenakan ya modus-modus kejahatan ini terjadi ya karena adanya gap ya pengetahuan mereka terhadap penggunaan atau internet ya, makanya saya selalu menginformasikan ke rekan-rekan contoh-contoh kejahatan-kejahatan yang pernah terjadi ya, himbauan-himbauan dari Polda, misalnya dari Telkomsel terkait hati-hati dalam penggunaan atau mengklik link tertentu gitu ya, atau mengirimkan kode tertentu ke penipu ya. Ke teman-teman, selamat Anda mendapatkan uang senilai tertentu, mohon mengirimkan kode ini ke nomor ini, atau install aplikasi APK undangan, atau kemarin yang paling sering ya, kirim paket, alamat Anda salah, bisa klik link ini gitu ya, itu banyak terjadi dan mohon berhati-hati. Kemudian business to demanding task force ya, terlalu banyak permintaan ya, terlalu terburu-buru juga ya, sehingga tidak mengadopsi teknologi yang kuat, firewall manajemen yang kuat, sistem cyber yang kuat, sehingga tim atau karyawan atau stakeholders yang berada di sana belum mengerti mengenai bagaimana mengimplementasi cyber yang baik, sehingga bisa dijebol, dan tentunya ini berpengaruh terhadap reputasi dan kinerja perusahaan ke depannya. Nah, ya pasti yang seperti pernah saya jelaskan bahwa kerugian terjadinya kejahatan cyber ini sangat besar, tidak hanya serta-merta dalam bentuk uang ya, tapi juga reputasi perusahaan, brand image ya. Kalau misalnya seandainya image perusahaan hancur gara-gara uang nasabah hilang ya, atau tidak bisa mengakses digital mobile payment misalnya menggunakan mobile bankingnya gitu ya, gara-gara terjadi pencurian data di server, kemudian dan lain sebagainya, itu sangat membuat perusahaan akan kehilangan banyak hal ya, waktu, reputasi, trauma, karyawan yang memang sangat dirugikan gitu ya, penyerangan-penyerangan terhadap insiden-insiden yang terjadi, sehingga kejahatan ya, threat atau ancaman ini tentunya benar-benar harus dihadapi
namun juga harus dibuat antisipasi strategi yang harus dilakukan seandainya terjadi plan A, plan B, plan C, plan D, kita harus bisa membuat strategi tersebut. Contoh yang saya berikan ya sebelumnya ya, membuat disaster recovery ketika server kita kebakaran, kita punya penyimpanan di server di titik lain yang namanya disaster recovery, sehingga kita bisa menyelamatkan data-data penting perusahaan seperti data pelanggan, sistem laporan penjualan, dan lain sebagainya, sehingga kita tetap aman ya seperti itu. Kemudian ini contoh beberapa sejarah yang mungkin nggak hanya di era digital saat ini saja, di era 2000-an, namun sudah lama. Jadi kejadiannya seperti 1820 cybercrime pertama, kemudian Perang Dunia Kedua ya, kemudian 1972 lahirnya internet, kemudian ada di tahun 1978 adanya spam ya, kemudian di 1980 ada rootkit, kemudian di 1982 ada cloner virus, floppy disk ya. Kalau dulu mungkin masih pakai floppy disk, saya sempat pakai ini tahun 98 masih belajar komputer waktu itu, kemudian tahun 2000-an pas saya masih baru belajar komputer, pas awal-awal kuliah sempat pakai juga, cuman di 2003 2004 sudah mulai ada flash disk, harganya masih mahal waktu itu ya. Nah itu juga ternyata virusnya berpindah dari satu floppy disk atau USB ya, USB flash disk ya kalau sekarang, ke yang lain ya. Semakin ke sini kalau saya pribadi malah sudah tidak lagi menggunakan flash disk ya, karena saya pikir banyak kemungkinan terserang virus, jadi saya lebih senang mengirimkan data lewat email ya, atau misalnya lewat WA ataupun lewat link Google Drive ya, lebih aman, lebih secure, karena di WA ataupun di Google Drive ataupun di link iCloud lainnya itu, di cloud computing ya, misalnya kita taruh di iCloud ataupun di Dropbox ataupun di OneDrive misalnya yang punya Microsoft gitu ya, mereka juga akan pasti men-scanning data tersebut ada virus atau enggak, sehingga ketika kita mengirim ke klien atau ke teman kita atau ke rekan kita, itu akan lebih aman seperti itu. Ini case-case yang lain, tahun 88 Robert T. Morris Junior ya, di Cornell University, kemudian membuat virus ARPANET ya, yang dapat mereplikasi diri, kerugiannya 10 sampai 100 juta dolar ya, besar banget. Kemudian dulu sempat sampai di akhir-akhir ini kayaknya masih virus Trojan ini juga salah satu virus yang sangat menyeramkan juga ya, untuk data-data kita bisa hilang ya. Phishing, kemudian penyelenggaraan besar-besaran judi online bank, tadi seperti firewall management case yang dijelaskan oleh Fahrul ya, DOS, denial of service, kemudian attack mafia boy, kemudian swarm ya, macam-macam ya. Jadi yang terjadi ini yang harapannya bisa menjadi referensi buat kita, bahwa dari dulu itu kejahatan itu nggak hanya kejahatan secara fisik, pembegalan, pencurian, pencopetan gitu ya, tapi juga kejahatan-kejahatan non fisik seperti ya yang kejahatan orang pintar misalnya yang mencuri data lewat hacking melalui internet ya, melalui IT, menggunakan jaringan yang tentunya ini bisa membahayakan bagi ya entitas perusahaan ya, kalau datanya hilang ya pasti merugikan perusahaan itu sendiri. Kemudian ya ancaman-ancaman cyber modus ini ya berupa financial fraud ya, banyak juga misalnya. Yang pertama itu contohnya financial fraud ini cheating kredit card misalnya, mencuri data kredit card orang lain dan menggunakan data kredit card itu untuk belanja di eh, situs online misalnya. Ini sering terjadi, hati-hati juga buat teman-teman yang suka menggunakan kartu kredit card ya, ke depannya ya data-data kita bisa dicuri dan digunakan oleh orang lain, tiba-tiba tagihan kita bengkak misalnya. Kemudian money laundering juga, kejahatan-kejahatan bisa terjadi di cyber gitu ya, financial fraud. Kemudian pornografi, penjualan orang misalnya ya, kemudian pedophiles dan lain sebagainya. Ini juga hati-hati terhadap kejahatan-kejahatan dari sisi
pornografi, kemudian penjualan barang-barang ilegal ya, legal kokain, senjata, bom gitu ya. Ini juga hati-hati gitu ya. Kita sendiri yang bisa memfilter mana yang yang baik, mana yang buruk ya. Karena saya pikir internet itu ada dua sisi. Ada sisi yang baik yang memudahkan kita untuk memudahkan kehidupan manusia yang selama ini kita komunikasinya susah, dulu pakai surat atau pakai merpati misalnya kirim surat. Sekarang kita bisa dengan gampang menelpon orang lain dengan video call, dengan FaceTime, dengan WA call, misalnya ada yang berangkat haji ke orang tuanya, kemudian video call dengan menggunakan layanan telekomunikasi, ya itu salah satu kemudahan. Namun juga ada hal-hal yang memang ya transaksi ilegal yang sebenarnya dilarang secara hukum, namun kejadian seperti itu. Kemudian judi, misalnya online gambling haram ya, kemudian juga intellectual property crime ya, pembajakan software ya, lagu-lagu bajakan ya, makanya saya lebih senang di Spotify yang memang lagunya kualitasnya juga bagus. Teman-teman juga bisa juga mendengarkan secara gratis. Kalau beli paket yang premiumnya juga nggak begitu mahal, 45.000 3 bulan, kayaknya ya saya coba beli 3 bulan dan kita bisa dengerin musik tanpa iklan. Menurut saya juga menarik ya. Kemudian pelanggaran trademark ya, kemudian pencurian kode-kode program juga terjadi, kemudian email spoofing, potensi konflik, penyeraman terhadap reputasi sering juga ya. Misalnya pemimpin politik atau pengambil kebijakan atau pemerintah diserang secara personal lewat buzzer ataupun lewat orang yang dibayar untuk menghancurkan karir politik dan sebagainya. Ini juga menyeramkan seperti itu. Jadi memang modus-modus yang seperti ini menjadi perhatian kita untuk kita harus berhati-hati lagi ke depannya. Nah, kemudian ada yang namanya forgery, ada pemalsuan, forgery, ini ada pemalsuan uang, perangko, ya mereka mencetak uang yang mirip sekali dengan aslinya, tapi ternyata uang palsu, materai, stempel, tanda tangan, termasuk juga spoofing. Kemudian cyber defamatory atau pemitnahan ya, yang tadi saya bilang penyebaran fakta palsu, hoax, apalagi pas kemarin zaman pilkada atau pilpres ya, banyak hoax yang dilontarkan ya. Jadi memang harus berhati-hati terhadap hal-hal yang ini karena kita, yang seperti saya jelaskan di Undang-Undang ITE, bahwa kita bisa dituntut secara hukum terhadap suatu fakta-fakta yang palsu kita posting di media sosial sehingga mengakibatkan ya kita sendiri yang akan merugikan gitu ya. Kemudian ada juga cyber stalking, meneror seorang dengan email, chat forum, mungkin kejadian yang di Surabaya ya, yang ada selama 10 tahun ada seorang wanita, namanya saya lupa, mungkin teman-teman udah baca di TikTok atau di media ya, bahwa si wanita ini sejak SMA ada salah seorang pria temannya diberikan uang 5.000, kemudian si cowoknya ini baper gitu ya, dia nggak punya teman, baper. Dia merasa bahwa si cewek ini suka sama dia sehingga selama 10 tahun dia meneror si wanita tersebut, even si wanita tersebut sudah punya pasangan, diteror, dibuat akun Twitter yang banyak ataupun mengirimkan video-video alat kelamin dan lain sebagainya yang tidak pantas, sehingga membuat psikologi si objek ini ya terganggu sehingga ya melaporkan polisi dan akhirnya si teman SMA wanita tersebut ditangkap polisi. Nah, ini jadi pembelajaran bahwa cyber stalking ini juga serem gitu ya. Oke, kemudian teknik cyber modus yang lain adalah menyerang sintetik, yaitu penyerangan dengan memanfaatkan teknologi yang tadi menyerang di melewat DM ya, semantik penyerangan dengan memanfaatkan manusia seperti itu. Kemudian unauthorized access ya, pencurian username dan password, ini yang paling sering terjadi. Misalnya akun email teman-teman ya, itu tuh kan terkoneksi dengan media sosial, terkoneksi dengan banking dan lain sebagainya misalnya, kemudian teman-teman tiba-tiba nggak bisa diakses email Gmailnya ya, ini juga sering kejadian, harus hati-hati ketika mengklik link tertentu yang notabene bisa mencuri username dan password kita. Kemudian masuk dalam sistem cracking dengan memanfaatkan vulnerabilities
kelemahan sistem, ada bug-bug yang bisa dimasuki oleh si crackers sehingga mereka mendapatkan keuntungan dari sana. Contohnya penggunaan rootkit, local exploit, buffer overflow, remote local exploit ya, SQL injection, remote exploit. Jadi banyak sekali yang bisa dilakukan dan tentunya ini sebenarnya banyak ya yang orang-orang yang hacker-hacker ini mereka awalnya ya belajar dari warnet ataupun belajar mandiri gitu ya. Ternyata mereka bisa menggunakan beberapa tools yang bisa digunakan untuk menembus sistem atau melakukan cracking dan lain sebagainya. Kemudian pencurian data kalau secara fisik ya mengambil secara fisik komputer atau laptop atau flash disk atau hard disk atau USB stick ya, flash disk ya. Kalau non fisik ya mereka melakukan mencuri data lewat authorized access ya. Mereka mencuri data masuk ke jaringan, ke server, mencuri data-data pelanggan yang seperti kejadian sebelumnya pernah kita bahas ya, data-data pelanggan bocor ya, data nomor handphone menteri terpublish alamatnya gitu ya, nama anggota keluarganya yang tentunya ini menjadi hal yang sangat berbahaya seperti itu. Nah, teknik cybercrime ini ada yang seperti kita jelaskan tadi ada di OS, denial of service, mengirimkan permintaan pelayanan dalam jumlah besar dalam waktu singkat dan mungkin dari berbagai macam sumber. Contohnya email bombing, kita banyak dikirimkan email sebanyak-banyaknya, kemudian multiple HTTP request. Jadi pada saat kita mengakses suatu website, kita membuat suatu website misalnya fahrul jambi.com misalnya. Jadi orang ini mengirimkan HTTP request sehingga websitenya si fahrul jambi.com itu nggak bisa diakses gitu ya. Distribute DOS, di DDoS, botnet ya, virus juga banyak ya, banyak saya pikir semakin ke sini juga virus ya pasti tetap ada. Jadi teman-teman yang seperti saya jelaskan pada saat mengerjakan tugas, membuat skripsi dan lain sebagainya hati-hati, simpan di Google Drive, OneDrive ataupun di iCloud teman-teman, kemudian simpan juga di hard disknya laptop, teman-teman simpan juga di flash disk, jadi banyak penyimpanan sehingga once tiba-tiba ada kena virus, misalnya flash disknya atau hard disk eksternalnya teman-teman masih punya penyimpanan di laptop ataupun di Google Drive-nya sehingga aman ya. Bayangkan tiba-tiba teman-teman sudah membuat 5 bab 5, kemudian tiba-tiba laptopnya dicuri orang atau laptopnya kena air rusak atau motherboardnya kebakar, betapa nangisnya teman-teman harus mengulang dari bab 1 sampai bab 5. Tapi tiba-tiba teman-teman sudah, oh iya saya udah nyimpen di Google Drive, saya tinggal download aja walaupun laptopnya hilang, saya tetap bisa mengakses dari laptop lain gitu ya, karena saya tahu user password Gmail saya yang terkoneksi dengan Google Drive. Dan ini sangat-sangat benar-benar dimudahkan dengan adanya cloud computing yang mungkin teman-teman bisa optimalkan gitu ya. Kemudian ada Trojan attack, jadi semacam virus yang berjalan setelah user tidak sengaja menjalankannya, ke klik misalnya ya, langsung Trojan virus ini langsung bekerja masuk, merusak operating system, merusak data-data yang ada di sana ya. Jadi ada di Linux tapi jarang. Biasanya pengguna OS Linux atau pengguna Macintosh di Apple itu jarang sekali kena virus, tapi tetap ada, tetap harus berhati-hati. Kemudian modus cybercrime yang lain ada juga pemanfaatan kelemahan TCP/IP ini berhubungan dengan jaringan internet ya, firewall management ya, pencurian data, kemudian email spoofing ya, kemudian domain hijacking, phishing ya. Contohnya ya kayak kemarin Bjorka tiba-tiba website KPU misalnya diganti judul kedepannya misalnya website ini dihack misalnya gitu ya, termasuk domain hijacking, email spoofing ya, ini jadi banyak sekali yang dilakukan terhadap pemanfaatan kelemahan di TCP atau IP address atau keamanan jaringan alamat internet kita. Kemudian pemanfaatan kelemahan protokol atau program, season hijackers, man in the middle attack atau keyloggers ya. Jadi teman-teman harus benar-benar mengaktifkan two-way authentication misalnya ya, 2
verifikasi ketika teman-teman ada yang mengakses user password teman-teman di laptop lain, teman-teman dapat email notifikasi ada orang yang sengaja login user password Anda. Kalau memang bukan Anda, Anda bisa mengganti passwordnya segera ya, contohnya seperti itu. Kemudian ada social engineering, contohnya memanfaatkan ketidaktahuan user. Misalnya kita masih orang awam, kita nggak ngerti, tiba-tiba kita main klik aja. Phishing, penjahat menelepon untuk mendapatkan data. Ya contohnya misalnya kayak di Telkomsel sendiri sering sekali pelanggan yang nggak ngerti tiba-tiba ditelepon mendapatkan hadiah, terus harus kirimkan kode tertentu dan lain sebagainya sehingga kena tipu. Nah ini di semua lini bisnis teman-teman benar-benar harus bisa mengerti bagaimana kita bisa menjaga hal tersebut karena para penipu ini semakin pinter ya untuk mendapatkan keuntungan dari sana. Kemudian spear phishing, penjahat masuk dalam social networking. Kalau dulu ada Friendster atau sekarang Instagram atau Facebook. Contohnya kayak kemarin ada teman saya, dia menggunakan Facebook untuk monetize ya, mencari uang dengan jadi digital content creator, membuat video dan lain sebagainya. Sudah dapat uang dari Facebook, tiba-tiba Facebooknya kehack, jadi nggak bisa digunakan. Nah ini harus benar-benar berhati-hati. Kemudian juga ini ada yang sering juga pura-pura menjadi kawan kencan untuk mendapatkan data ya. Contohnya sekarang itu namanya apa ya? Love phishing ya. Jadi ada cewek cantik gitu ya meng-add Instagram kita, follow Instagram kita atau add Facebook kita gitu ya. Dia DM gitu ya. Terus mau ya intinya mereka ingin ketika kita lengah kita bisa dicuri datanya. Jadi dihiraukan aja, harus benar-benar hati-hati seperti itu. Nah, apa yang harus dilakukan dengan terkait modus-modus ini yang memang harus menjadi concern buat kita semua di kelas ini karena teman-teman calon-calon leader, calon-calon direktur di masa yang akan datang yang akan memimpin arah perusahaan ke depannya ketika penjualannya bagus, ketika bisnis performance-nya bagus, namun ternyata ada dari sisi IT, dari sisi cyber security, teman-teman membawa suatu kapal yang besar, nah sebagai seorang nahkoda, sebagai seorang direktur ada yang bocor. Jadi ada cyber security kita yang bocor, kemudian ada hacker yang masuk lewat lubang sehingga kapalnya pelan-pelan akan karam. Nah ini yang harus harus diperhatikan bahwa semua entitas bisnis khususnya di cyber security benar-benar bisa dijaga untuk menghindari kejahatan-kejahatan digital, kejahatan security, kejahatan internet dan lain sebagainya. Nah, peningkatan kesadaran tentang adanya cybercrime. Nah, teman-teman kita harus syukuri bahwa di 16 pertemuan ini teman-teman tergugah dan terbuka mindset pola pikirnya bahwa ketika kita menjalankan suatu bisnis, entitas bisnis, suatu organisasi, cybercrime ini menjadi hal yang sangat penting sehingga kita minimal diri kita sendiri, keluarga kita harus berhati-hati terhadap kejahatan-kejahatan digital yang memang saat ini semakin marak ya, semakin banyak orang menggunakan smartphone, semakin orang banyak menggunakan internet dan digital, semakin banyak pula kejahatan-kejahatan digital ya. Kemudian pemerintah melakukan ya seperti saya jelaskan di Undang-Undang ITE ya, misalnya membuat pelindungan cybercrime, telematika, hak cipta, perlindungan privasi, data perlindungan pribadi sebelumnya yang saya jelaskan di pertemuan sebelumnya. Kemudian law enforcement, penegakan hukum terhadap ilmu pengetahuan ya. Kemudian untuk bagi user kayak kita sebagai pengguna ya, peningkatan kesadaran misalnya kita harus hati-hati tidak boleh mempublish info-info pribadi, kemudian user password sharing, hati-hati ya. Kemudian ya kita mengaktifkan two-way authentication contohnya ya. Up to date terkait perkembangan teknologi, membaca info-informasi terbaru misalnya ya. Kemudian para ilmuwan atau akademisi ya membuat pemikiran baru tentang cybercrime, implikasi perkembangan teknologi ke masyarakat. Ya seperti teman-teman pernah membuat video TikTok menjelaskan bahaya cybercrime ya bagi kita, jadi harus berhati-hati. Itu salah satu bentuk bagaimana kita bisa mengencourage, mengeducate, mensosialisasikan, mengedukasi orang untuk berhati-hati terhadap kejahatan digital. Kemudian interdisiplin metode, ilmu baru tentang cybercrime, forensik, psikologi, sosiologi ya.
Kemudian bisnis ya, bisnis jangan hanya berfokus pada mencari uang saja, tapi benar-benar harus berfokus bagaimana teknologi itu bisa melindungi data, sistem, sehingga kita bisa memberikan yang terbaik bagi pelanggan. Memberikan yang terbaik pada pelanggan itu nggak hanya dalam bentuk harga yang murah, misalnya teman-teman beli layanan telekomunikasi, jasa telekomunikasi nggak serta-merta layanan yang murah gitu, yang murahan gitu ya, tapi juga kita harus melihat reputasi perusahaan, kekuatan perusahaan tersebut dalam menjaga data pelanggan dan lain sebagainya, tentu menjadi consideration untuk kita ke depannya seperti itu. Nah, untuk minggu depan terakhir di pertemuan 15 di hari Senin besok ya, mungkin kalau misalnya di hari Senin besok Pak Samardi Jacob nanti si Umar menginformasikan ini ya, kuliah juga mungkin nanti kita undur di Rabu, namun kita tetap di hari Senin. Di hari Senin baru setelah itu nanti minggu depannya teman-teman akan UAS ya. Mungkin di minggu depan setelah materi cybercrime auditing, materi terakhir yang saya jelaskan di perkuliahan cyber security ini, nanti saya akan berikan soal sewaktu 1 minggu buat teman-teman membuat mengenai UASnya ya. Jadi UASnya nanti saya akan kasih waktu deadline 1 minggu di minggu depan. Nah, untuk tugas di 14 ya, tugas ke-14 ini teman-teman presentasi ya, jangan lupa di input di linknya Rifazon ya. Untuk presentasi minggu depan ada Muhammad Haji Rifazon, Muhammad Syafiq, Farudi Putra, Yolanda Putri Zezika untuk bisa menjelaskan keempat case ini ya, sebutkan dan jelaskan beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadi kejahatan cyber ya. Apa aja yang mungkin dari referensi yang teman-teman dapatkan di internet bisa dijelaskan ke kelas, strategi yang dapat digunakan untuk mencegah, kemudian tantangan dalam menerapkan strategi dan tips untuk melindungi diri ya, bagi diri sendiri untuk melindungi dari kejahatan cyber yang mungkin saya pikir banyak artikel yang teman-teman bisa kumpulkan dan bisa jelaskan dalam bentuk video di YouTube seperti biasa, dan yang bertugas silakan membuat materi presentasi dan keempat orang ini untuk menjelaskan di minggu depan seperti itu. Oke, untuk sekarang kayaknya udah cukup jam 4:56. Untuk selanjutnya materi nanti akan saya share di WA untuk materi tugas ini. Kemudian untuk selanjutnya saya akan coba absen ya. Saya coba absen untuk hari ini. Total ada 17, ada berarti ada yang nggak hadir. Muhammad Amin Sobri hadir? Hadir Muhammad Amin? Hadir, Pak. Hadir Pak, hadir Pak. Muhammad Safi Pratama? Hadir, Pak. Muhammad Safi? Hadir, Pak. Ananda Ena? Hadir, Pak. Fahrul? Hadir, Pak. Roy Apriansa? Hadir, Pak. Muhammad Farhan? Hadir Pak. Umar? Hadir, Pak. Umar nanti informasiin ya di hari Senin atau di hari Rabu kembali untuk minggu depan kuliahnya ya. Baik, Pak. Fadri Karunia? Hadir, Pak. Ya, baik. Irsya Aulia? Hadir, Pak. Ayu? Hadir, Pak. Ilyas? Hadir Pak. Mariani? Mariani Alfa ya. Kemudian Hajar Rifazon, Hadir, Pak. tugasnya ya tolong dibuat ya. Iya, Pak. Harus lebih rajin lagi ya. Iya, Pak. Nela Agustina, Hadir, Pak. Shakira. Hadir, Pak. Shakira kemarin chat saya hari Senin
kok nggak ada kuliah gitu ya. Kegiatan Iya, perkuliahan Pak. ya ini diundur sesuai dengan info dari Komting ya. Saya kira Yolanda ada? Yolanda? Yolanda ya nggak Alfa ya. Oke, Akil, Hadir, Pak. Akbar Karunia. Hadir, Pak. Baik. Rekan-rekan semua, saya pikir cukup teman-teman bisa deep dive lagi mengeksplor terkait cyber. Kemudian yang masih tugasnya jarang buat, jarang hadir, silakan dioptimalkan lagi. Masih ada waktu 2 minggu ke depan untuk kita optimalkan sehingga teman-teman bisa lulus ya. Sayang banget kalau harus mengulang mata kuliah yang sama, rugi waktu, rugi biaya, sayang UKT yang dibayarkan teman-teman setiap semesternya. Harusnya kita bisa lulus 3 tahun setengah, 4 tahun, kita harus lulus 6 tahun, 7 tahun. Sayang ya umurnya, teman-teman sudah pada mapan, sudah dapat kerjaan settle, punya mobil, punya rumah, traveling keluar, kita masih jadi mahasiswa donatur kampus gitu ya. Saya nggak mau, saya pengen mahasiswa yang saya didik bisa sukses dan lulus tepat waktu ya. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Silakan dibuat tugasnya. Deadline-nya hari Minggu. Nih hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Cuman ada 4 hari. Tugasnya juga nggak sulit dan bisa dibuat sesegera mungkin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore semuanya. Waalaikumsalam.